Ayo kita bertarung keluar. Budi. Itu lengan Asura. Sudah aku bilang, aku tak akan kalah kali ini. Aku, murid ke-15 Lembah Hantu. Guru utama bagi 360 murid di sekte ini, di bawah perintah Tuan Lembah.
pada hari ini di hadapan Tuanku Tuan Lembah dan semua leluhur. Hari ini aku lapor kepada para guru leluhur. Dengan resmi aku terima Ki Junyuan sebagai muridku. Sudah kuajarkan dia prinsip-prinsipnya sebelumnya. Menyatakan keyakinan Lembah, mewarisi kehendak para guru leluhur, memiliki kebajikan toleransi dan tekad menghadapi kematian, iman untuk memberikan hidup, dan sekarang disetujui. Ini memberi hormat kepada Tuan Lembah. Komandanku. Dia itu Tuan Naga. Salam Tuan Naga. Semua bocah ini hasilnya bagus. Kau latih mereka dengan baik. Dia tidak akan datang bikin masalah buat guru kan? Komandan, kau seorang veteran di lembah kita. Dan kau juga lebih tua dariku. Tidak perlu upacara begitu. Aku tidak berani. Ini murid baruku. Namanya Siti. Dia butuh bimbinganmu nanti. Dengan kau yang mengajarinya, untuk apa perlu kami? Baik, Komandan. Makasih sudah mengingatkanku. Kalau begitu aku harus cepat kembali melatihnya. Aku pamit. Itulah pertama kalinya aku melihatnya. Namanya Siti. Keluarganya jual kain di kota. Tapi karena para bandit yang mencoba paksa dia menikah gagal, mereka bunuh seluruh keluarganya. Tuan Naga lah yang selamatkan dia. Dia juga bilang, Tuan Naga akan ajari dia cara balas dendam. Bunuh diri, itu cara paling malas untuk kabur. Kapan kau akan ajari aku bela diri? Aku siap. Bela diri, itu cuma cara buat ngungkapin isi hati seseorang. Untuk mempelajarinya, pertama kau harus belajar kendalikan hatimu. Aku punya gaya pedang ular. Bisa kuajarkan padamu. Tapi, kau harus belajar kendalikan hatimu dengan baik. Bagaimana cara kendalikan hatiku? Cara terbaik adalah lupakan dirimu sendiri. Jika kau tak ada, maka semua rintangan juga tak akan ada. Mau dibawa kemana aku? Bukankah kau minta dilatih supaya lupa diri? 自己吗？ Mau coba sesuatu yang baru? Lupa yang sesungguhnya. Bukan tugas yang mudah. Saat kau berhasil lupakan diri, baru kuajari gaya pedang ular. Tuan Naga bilang, tempat-tempat angker ini justru yang terbaik buat latihan. Dia juga bilang untuk lupa. Kita harus lepaskan semua setan dalam diri. Tapi aku tak bisa hadapi mereka. Aku takut sekali. Aku benar-benar takut. Anakku sudah tidak ada. Ini semua uang kami. Kumohon biarkan kami pergi.
Aku mohon lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Sungguh anakku tidak di sini. Malam itu, aku merasa sangat tenang. Mungkin di pikiranku, aku tak lagi pikirkan balas dendam. Karena aku sudah yakin, aku tak punya kemampuan menghadapi semua setan dalam diriku. Saat aku ingin pakai cara paling malas lagi untuk akhiri semuanya, tak pernah kubayangkan dia akan selamatkan aku. Kakak, ini ambil sesuatu yang enak. Ini arak yang kupinjam dari guru. Di lembah hantu, masih bisa merasa bahagia? Hah? Kalau kau tak bahagia, ngapain? Mau dengar? Entah kenapa aku suka. Tapi aku yakin satu hal. Setiap kali aku sedih, dia akan berusaha semampunya untuk menghiburku. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku siap. Aku bisa menghadapinya. Aku mampu mengatasinya. Akan kuhadapi dia. Ayah. Aku bisa hadapi dia. Aku tak takut lagi. Aku tak gentar lagi. 天有银剑，祸发必可。银剑在心，施行天；宇宙在乎水，万化生物身。天性人也，人心机也。立天之道，以定人也。 Tuan Naga suruh aku lupa. Tapi dia juga tak bisa kendalikan diri. Aku sangat takut. Aku rasa jalan kelahiran kembali ini bukan lagi cuma untuk balas dendamku. Tapi aku paham betul. Begitu aku menempuhnya, takkan bisa kutinggalkan.
Sepertinya kau latih mereka dengan baik ya. Tuan Naga, aku masih harus minta agar lebih membimbing anak-anak ini. Mereka masih belum dewasa. Tapi kau tahu, di medan perang sangat berbeda. Situasinya tak terduga. Benar-benar beda dari latihan. Pergi latihan dengan mereka.天有银剑，或发必克。银剑在心，施行于天。宇宙在乎手，万化生乎身。天性人也，人心机也。 Pikiran tanpa gangguan, 100 tembakan 100 tepat. Itu butuh mereka pusatkan perhatian pada latihan batin. Komandan, nanti kau harus lebih fokus pada latihan batin anak-anak. Ya. Jangan buatku malu. Kau luar biasa. Gimana kau bisa sebagus itu? Sampai kepikiran gerakan ini. Gimana caranya? Kurang ajar. Anak-anak ini, mereka benar-benar bikin onar. Seperti katamu, musuh tak terduga. Tepat, biarkan anak-anak ini merasakannya sendiri. Tuan, ku dengar naga turun gunung dengan murid-murid dan bawahannya. Komandan, aku ingin tahu pendapatmu tentang ini. Ini adalah menentang aturan lembah menurutku. Sebenarnya, dulu aku juga merekomendasikan ke guru tua agar memilihnya jadi tuan lembah. Guru menjawabku bahwa zaman tak membutuhkannya. Aku ingat saat guru tua wafat, naga mendekat ke telingaku dan ucapkan beberapa kata. Katanya, kalau zaman tak membutuhkannya, bisakah dia ciptakan era baru? Kalau begitu, haruskah kita bersiap
sekarang di hadapannya. Hanya ada dua jalan. Pertama adalah percaya kita takut dan terus lawan kita. Dan yang lain adalah merasakan kemurahan hatiku dan bisa berubah pikiran. Menghadapi ini, aku sebagai kakak laki-lakinya, aku punya kelapangan dada seorang saudara. Kita semua diam. Jalan mana yang dia pilih, tergantung keputusannya. Aku tak takut ciptakan musuh kuat. Tapi kehilangan seorang saudara yang berbagi suka dan duka, dan melalui kesulitan. Entah ini takdir, Naga terima Siti sebagai murid, dan kau terima Budi sebagai murid. Mungkin dendam generasi kita harus diselesaikan oleh generasi berikutnya. Setelah berpisah dengan kakak Siti hari itu, aku benar-benar tak melihatnya lagi. Aku senang untuknya. Karena akhirnya dia bisa balas dendam. Kakak Siti, di mana kau? Aku sangat rindu padamu. Aku sudah tanya guru berkali-kali apa dia tahu kakak Siti pergi kemana. Tapi guru cuma bilang dia pergi ke tempat jauh sama Tuan Naga. Setelah kakak pergi, entah kenapa latihan kami jadi 2 kali lebih ketat. Aku dan temanku selalu babak belur. Saat Tuan tahu Hakim Putih dapatkan gulungan emas, Tuan segera beritahu dia untuk pergi lapor ke Sekte Selatan. Perintahkan Sekte Selatan untuk waspada penyergapan musuh dan rencanakan serangan balik. Tapi Tuan Lembah tak tenang dengan rencana ini. Di saat yang sama dia panggil guruku, Komandan. Musuh sepertinya sudah antisipasi semuanya. Aku khawatir Hakim Putih gagal. Hakim Putih sudah berangkat. Jika Tuan mau, aku akan segera pergi mendukungnya. Tak ada waktu. Kita harus beralih ke ofensif. Komandan, aku punya rencana radikal. Kita harus mendekat diam-diam ke Aliansi 3 dan cari tahu siapa dalangnya. Dengan begitu, kita bisa selesaikan masalah ini. Aku paham. Aku bersumpah akan selidiki ini dan laporkan. Komandan, urusan ini harus kuselidiki sendiri. Tuan tak boleh lakukan itu. Aku sudah putuskan. Meski perjalanan ini berbahaya, aku punya rencana lengkap untuk semuanya. Komandan, aku sudah kirim istri Tuan Lembah untuk bantu Sekte Selatan rencanakan serangan balik jika Sekte Selatan diserang. Kau harus pastikan lindungi dia. Aku paham. Tuan khawatir tentang kirim pesan ke selatan. Ternyata sesuatu terjadi. Saat Hakim Putih lewat desa Gudong, dia temukan sesuatu yang aneh. Berhenti! Mau apa? Kemari! Kembalikan uangku! Keluarkan uangnya! Kenapa ganggu anak kecil? Tuan ini baik sekali. Tuan, masuk minumlah. Silakan duduk. Lewat sini. Mau pesan apa? Arak saja. Baik.
Silakan nikmati. Satu kendi arak, Bisakah kau beritahu? Bagaimana kau tahu aku di sini? tak penting. Tuan Lembah dalam masalah. Tuan? Bukankah dia di lembah? Tuan Naga bilang padaku bahwa dia mau cari tahu pemimpin aliansi. Sayangnya mereka tahu rencananya. Dia akan dalam bahaya besar. Guruku akan bantu dia. Bagaimana Tuan Naga tahu? Info ini dari mata-mata guruku. Jika Tuan dalam bahaya, aku juga harus pergi bantu dia. Jika Tuan bergerak, maka guruku bisa tenang. Dia juga bilang urusan kasih tahu selatan bisa kulakukan sendiri. Jadi serahkan gulungan emas padaku. Jika Tuan Naga datang sendiri, tentu akan kuberikan. Hakim Putih, kenapa kau tak percaya padaku? Kami tak pernah tanya kenapa. Hanya ikuti perintah lembah. Hakim Putih diserang. Tuan menghilang tanpa jejak. Di saat Sama Lembah menemukan bahwa sekte sungai dan lainnya bersama 17 organisasi pembunuh tiba-tiba lenyap. Dunia tak pernah sesunyi dan semengerikan ini. Perang berdarah akan segera dimulai. Tepat saat itu, seseorang dengan topeng tuan yang terbakar kembali ke lembah untuk lapor. Komandan, kau harus ingat satu hal. Jika benar-benar terjadi sesuatu padaku, siapapun yang kembali melapor adalah pengkhianat lembah kita. Hormat kepada Tuan. Tuan kami, bagaimana ini bisa terjadi? Tuanku yang agung. Tuan, untuk selidiki aliansi 3. Ternyata 3 ahli mengepungnya.
Saat aku tiba, aku hanya lihat lautan api. Dan Tuan serta para ahli aliansi sudah saling menghancurkan. Terbakar hangus. Aku tak mampu. Hanya bisa ambil topeng ini dari tubuhnya. Dari tubuhnya, ambil topeng ini. Bagaimana ini bisa... Tuan bijaksana. Benar sekali, itu naga. Jika bukan karena aku sengaja provokasi aliansi dan pakai tubuhku yang hangus, bagaimana bisa memancingnya sekarang? Dia tak hanya khianati lembah, tapi dialah pemimpin sebenarnya dari aliansi 3 itu. Dia berikan pedang ular pada muridnya Siti, tepat untuk memakainya dan kendalikan faksi lain. Dia mau satukan para pembunuh? Sekarang rencana aliansinya sudah berhasil. Bagaimana cara kalahkan dia? Aku kenal baik saudaraku. Dia menguat saat lawan kuat. Jika kita lawan langsung, pasti kalah. Apa kita harus biarkan dia selalu menang? Benar. Biarkan dia lanjutkan rencananya. Dan menang selangkah demi selangkah. Yang tak terkalahkan tak perlu dihancurkan. Jangan kita hancurkan. Yang tak hancur akan hancur sendiri. Hanya saat dia menang, kita bisa temukan kelemahannya. Setelah guruku melihat Tuan, dia mengirimku bantu sekte selatan. Hari itu guru serius dan berulang kali peringatkan aku. Guru sudah tua. Aku tak paham permainan ini. Ingat saja kata-kataku. Tugasmu selama 3 hari. Apapun yang terjadi. Setelah 3 hari, kau harus kembali ke lembah. Langit punya bintang-bintangnya. Bumi punya pahlawannya. Saat bertemu kita tak berhenti. Masing-masing lanjut jalannya. Kita hormati langit di utara. Kita minta petunjuk bumi di selatan. Jika ada masalah, kita minta petunjuk ilahi. Salam. Aku pemimpin sekte selatan. Namaku Surya. Makasih infonya kakak. Aku Wawan, bawahan pemimpin utara. Aku keturunannya. Aku tak layak dapat hormat begitu. Saudaraku, tunjukkan gulungan emasnya untuk periksa keasliannya. Silakan.
Silakan. Silakan. Sebelum mati, pemimpin dapat info. Sekte Sungai, Sekte Teratai, dan kelompok lain. Mereka bersatu serang lembah kita. Pemimpin tahu istri Tuan Lembah akan tiba dan tulis rencana musuh serang lembah kita. Saya minta Tuan berikan itu pada istri Tuan, supaya dia rencanakan serangan balik. Pemimpin, terdeteksi setidaknya 20 orang. Mendekat dari selatan. Itu istri Tuan. Dia selalu bergerak sendiri. Kenapa dia bawa banyak orang? Pemimpin, itu Sekte Sungai. Mereka datang dari Tenggara. Pemimpin, juga ada orang mereka serang kita dari barat daya. Sekte Sungai sudah siap. Mengepung kita dari 3 sisi. Pemimpin, musuh sampai garis keempat. Mereka datang cepat sekali. Saat mereka masuk lingkaran kedua, kita lepas panah. Bilang ke semua anggota sekte, bersiap untuk bertarung. Siap. Saudara-saudara dari utara, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Kalian bisa pergi ke utara dan cepat kabur. Kami tak akan pergi. Bisa bertarung bersama Tuan adalah kehormatanku. Pemimpin, itu Sekte Teratai. Ini teknik terkenal mereka. Kabut Teratai. Jadi Sekte Sungai dan Teratai bersatu hadapi kita. Baiklah kalau begitu. Kita akan bertarung sampai akhir. Pemimpin, dengar aku. Kami tak takut mati. Tapi pemimpin kami memberi rahasia untuk istri Tuan. Itu vital bagi lembah kita. Usulku, buka sekarang. Dan setelah itu kita semua di sini akan buka jalan berdarah. Supaya kau bawa rahasia itu kembali ke lembah. Dia benar. Pemimpin, tak banyak waktu.
Pemimpin. Salam. Aku kepala ruang ke-16 Sekte Sungai. Rudi. Sayang sekali. Sungguh disayangkan. Hari ini istri Tuan tak datang. Kalau tidak, pasti sudah kutangkap kalian semua. Pemimpin, istri Tuan tak jadi datang. Kita mundur untuk sekarang. Pemimpin akan rencanakan lagi. Siap, pemimpin. Tak kusangka, lawanku akan tiba secepat ini. Siti? Aku Budi. Kau tak kenali aku lagi. Aku sering memikirkanmu. Kau sudah besar. Siapa yang mengirimmu? Guruku. Dia suruh aku sampaikan pesan ke pemimpin Sekte Selatan. Tapi aku terlambat. Apalagi katanya? Katanya, dalam 3 hari, istri Tuan akan tiba. Lindungi dia. Juga bilang, musuh akan kirim para ahli. Hati-hati. Dan kau mau ngapain? Guruku bilang tunggu 3 hari.
Jadi akan kutunggu. Sebenarnya dengan aku di sini, kau bisa kembali ke lembah dan laporkan ke guru. Bukan itu. Guruku bilang, musuh akan kirim para ahli. Kau sendirian di sini. Aku tak merasa aman. Aku bukan satu-satunya di sini, kan? Tidurlah. Kalau kau, malam ini aku jaga di luar. Sudah larut. Tidurlah dulu. Aku akan memilih. Cari akhirnya. aku tak berani bertaruh. Akan kulakukan apa saja.
Apa Budi tahu kau datang bunuh istri Tuan? Tentu tidak. Komandan minta dia dukung istri Tuan. Dan apa lagi? Dia jatuh cinta padaku. Itu menarik. Dan kau? Aku sedang bertugas. Kenapa kau tak bunuh Budi? Kurasa komandan itu licik. Dia kirim Budi dengan tujuan lain. Membunuhnya akan mudah. Tapi hadapi komandan sulit. Baik sekali. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, aku tak ajari kau sia-sia. Pikirkan, kau bilang padaku bahwa Budi mencintaimu. Tapi menurutku, mungkin komandan tanya hal yang sama ke Budi. Dan dia akan bilang kau mencintainya, bukan? Mungkin dia mencintaimu, supaya kau tahu dan percaya. Dan lewatmu aku percaya. Jadi lihat, cinta kalian berdua, apakah itu amarah atau variabel? Tapi ya, aku suka variabel dalam permainan. Besok siang, bawahan Rudi dari Sekte Sungai. Semua pembunuh akan datang ke sini. Apa istri Tuan bisa tiba? Masih belum tahu. Bagaimanapun, besok akan berdarah. Kau harus kabur sebelum pertarungan. Dan aku akan mainkan pertandingan ini dengan komandan. Aku tak mau melukai buah catur lain. Terlebih lagi, melukaimu. Kalau kau tak pergi, kau tak bisa kabur. Kita akan mati bersama. Jangan bertaruh. Kau akan kalah. Tak ada waktu sekarang. Aku cuma minta kau janji padaku, Siti, bahwa kau akan bersamaku selamanya. Janji padaku. Aku terima.
Ayo kita bertarung keluar. Budi. Bukankah sudah kubilang kau akan kalah? Budi. Dengar. Kami menghargai keuntungan. Kami membutuhkannya. Tapi jika kau maju lebih jauh, bisa kau lepaskan keuntungan itu. Kalau kau berani sentuh dia, suatu hari nanti akan kubunuh setiap orang yang kulihat dari sekte sialanmu. Akan kubunuh satu. Ingat kata-kataku. Tugasmu 3 hari. Apapun yang terjadi, dalam 3 hari kembali ke lembah. Tuan Naga. Kapan lembah hantu pernah punya pemandangan begini, sesunyi ini? Benar. Dulu kupikir anak-anak ini menyebalkan. Mereka menyebalkan. Sekarang mereka pergi. Aku benar-benar rindu mereka. Dalam hidup, penuh kontradiksi. Benar. Hidup selalu punya kontradiksi. Guru tua bilang aku untuk mencipta, dan saudaraku untuk mempertahankan. Sungguh. Dia punya pandangan yang unik. Tapi menurutku, itu cuma setengah benar. Sebenarnya menciptakan karier juga tidak mudah. Demi lembah aku lawan musuh bertahun-tahun. Aku selalu bertanya, guru tua, apa yang dia ingin aku ciptakan? Kemudian, akhirnya aku mengerti bahwa dia hanya memakalku sebagai buah catur untuk berurusan dengan faksi lain. Dan biarkan saudaraku memperkuat warisannya sendiri. Aku jadi buah catur setengah hidup.
Meski hatiku sakit, itu buatku paham. Daripada pura-pura jadi buah catur, akan jauh lebih baik bergabung dengan kelompok lain dan ciptakan karier besar bersama. Tapi ini bukan yang guru tua mau, temanku. Kapal besar lembah hantu ini akan tenggelam. Aku tak akan biarkan kau tenggelam. Komandan, kuharap kau mau bantu aku. Lihat, aku sudah tua. Aku tak paham ide-idemu. Dan aku tak punya tenaga ajar murid baru. Aku sudah tua. Aku tak sanggup lagi. Bicara soal muridmu, Budi itu, dia sangat berbakat di sekte selatan. Dia bunuh banyak dari sekte sungai, lebih dari 30 bawahan Rudi ya. Tapi, kau harus disiplinkan dia sedikit. Murid ini benar-benar kasih lembah banyak masalah. Tapi kurasa dia juga akan kasih musuh banyak variabel. Kalau begitu aku harus cari kesempatan untuk mendisiplinkannya mewakilimu. Semoga apa yang dia bawa padamu bukan variabel yang memalukan ya. Drama penangkapan Siti ini direncanakan oleh naga. Dia jadikan aku dan Siti buah catur melawan lembah. Baiklah, akan kulawan naga. Lembah dalam bahaya. Aku tak bisa mencemarkan guruku. Menemukan Siti sama dengan menemukan naga. Bilang pada Rudi, suruh dia kembalikan Siti padaku, atau akan kubunuh kalian semua dari sekte sungai. Budi hancurkan aula matahari kita dan aula bulan. Bunuh 23 dan lukai 36 anak buahku jika ini terus berlanjut. Aku tak bisa menjelaskan ini ke Tuan Naga. Lembah hantu, sekte sungai, dan kelompok lain. Semua bersatu karena Tuan Naga. Sekarang lembah bicara soal aliansi. Dan juga bikin masalah. Hari ini kau harus jelaskan ini. Semua ini adalah tipu muslihat komandan yang licik. Dia cuma pakai muridnya untuk ganggu kita. Kalau bukan karena kau yang bilang dia masih berguna, cuma Budi, pasti sudah kami singkirkan sejak lama. Budi dari lembah apapun yang terjadi. Jika ada yang harus ambil tindakan, kamilah yang harus. Bilang pada Rudi, suruh dia kembalikan dia padaku. Atau
Akan kuhabisi kalian semua. Kau mau kembali jadi Siti? Siapa dia? Aku tak tahu. Dan bagian budi, apa kau lupa juga? Maksudmu apa? Apa kau suka dia? Sudah ku bilang. Atau kalau kau tak percaya padaku, bunuh aku. Kabur adalah cara paling malas untuk lari dari kenyataan. Budi hancurkan rencanaku. Berulang kali. Aku ingin kau potong tangan pedangnya. Jika aku yang lakukan, maka bukan cuma satu tangan. Guru tua itu cemerlang mengenai seni dan senjata lembah. Dia atur dengan baik dan merancangnya untuk saling mengimbangi. Jadi dia ciptakan sesuatu untuk hancurkan pedang hantu. Ini aturan naga. Gurumu sudah tinggalkan lembah, sedangkan aku hargai bakat. Kau dulu buah catur yang hebat, tapi buah catur ikuti perintah, dan kau berani punya pikiran sendiri, dan sentuh buah catarku. Kau salah. Aku lawanmu yang sebenarnya. Di mana Siti? Kau benar-benar akan mainkan pertandingan ini? Tahu kau akan kalah. Berapapun risikonya. Hari ini adalah pertemuan Aliansi 3. Jika Budi datang, dia harus tinggalkan senjatanya. Hari ini aku mengundangmu untuk selesaikan permainan ini. Guruku Tuan Naga adalah pemimpin aliansi. Kami sudah rencanakan selama 10 tahun. Di dunia melawan itu kurang dari bekerja sama. Guruku licik dan kuat. 3 faksi bersatu.
Sejak Tuan Lembah mati dan komandan pergi, lembah sudah tak ada. Sekarang semua organisasi pembunuh berada di bawah aliansi. Semua ini permainan. Juga bisa kukatakan padamu, serangan pada Hakim Putih direncanakan olehku dan Sekte Teratai. Rudi pakai gulungan emas untuk hancurkan seluruh sekte selatan. Semua ide guruku Tuan Naga. Mungkin bahkan dalam mimpi kau tak bayangkan bahwa keluargamu dibantai. Karena Tuan Naga ingin harta di rumahmu. Jadi dia kirim sekte sungai untuk bantu dia. Sudah kuperingatkan kau. Semuanya permainan. Kau kalah. Siti, akan kubawa kau bersamaku. Bunuh dia. Sempurna untuk kurban kita. Hari ini aku yang pimpin rapat. Dengar Pak Tua, Tuan Naga cuma kirim kau untuk mengawasi. Aku yang putuskan semuanya. Dia bunuh banyak dari kita. Kau tak akan biarkan dia pergi. Pemimpin bilang langsung hari ini bukan soal ampun. Hari ini, potong tangannya atau langsung kepalanya. Jika Putih tak bergerak, kami yang akan lakukan. Budi. Semuanya mimpi. Hari ini kau harus bangun. Semuanya dusta. Kau paham? Ya, apa kau percaya itu? aku tak percaya. Aku sudah lakukan apa yang harus. Kukatakan semua dustaku padanya.
Aku mengaku padanya. Dan aku harus mengaku padamu. Aku tak lupa Siti. Aku tak bisa berikan Siti padamu. Karena dia milik Budi. Dalam hidupku, aku tak pernah kalah. Maka permainan ini belum selesai. Komandan, di sini adalah tempat yang paling tak diduga naga. Tenang, biarkan dia istirahat di sini. Guru? Ya, diam. Istirahat yang baik. Jangan bergerak. Di masa depan, aku tak bisa bantu kau. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang bikin kau begitu keras kepala? Ini pelajaran untukmu. Ingat mulai sekarang. Berhenti, Komandan. Kau tahu kau tak bisa kalahkan naga. Aku tak ingin kalahkan dia. Cuma ingin ambil kembali tangannya. Tak ada yang merasa baik sekarang, termasuk naga. Kita harus pahami itu. Kekalahan emosional naga ini jauh lebih buruk dari tangan Budi. Dia cuma kendalikan orang lain, tapi dia tak bisa kendalikan diri sendiri. Dan sekarang saatnya kita serang balik. Tapi aturan peraknya bisa hancurkan semua senjata kita. Ya, aturan itu punya daya magnet luar biasa. Tapi tak terkalahkan. Ini dari guru tua di
diciptakan sepanjang hidupnya. Disebut lengan Asura. Punya 5 bilah. Disebut panah hantu. Bisa bersatu untuk luncurkan panah spiral. Dan memanjang seperti tombak. Digunakan sebagai pedang. Semua bilah terbuat dari berlian kuno. Dirancang untuk mengimbangi aturan itu. Memasang lengan itu membutuhkan kehilangan sebagian diri sendiri. Sekarang Budi kehilangan tangannya. Mungkin ini takdir. Kutemukan naga pakai penyiksaan. Hancurkan meridiannya. Dan minta Budi kembali dalam 3 hari. Atau akan eksekusi putih. Kita tak punya banyak waktu. Aku harus selamatkan Siti. Bawa dia kembali. Bagaimana kau bisa perlakukan dia begitu? Dia pingsan berkali-kali. Setiap kali dia bangun, dia teriak namamu. Semua ini kalian yang sebabkan. Dia bilang padaku dengan tindakannya bahwa dia milikmu. Baiklah, kalau begitu aku harus bilang pada diriku sendiri bahwa aku tak butuh dia lagi. Aku puas. Kau bisa pergi. Kau janji padaku akan bersamaku selamanya. Budi, pertandingan bertahun-tahun ini hari ini harus berakhir. Di leher dan tulang selangkanya aku pasang 4 pemberat. Jika kau salah satu gerakan, akan kubuat pemberat itu mematahkan 1 tulang. Ingat, tanpa pemberat keempat, lehernya akan patah. Akan kubuat kau rasakan bagaimana rasanya kehilangan apa yang kau cinta. Akan kau gunakan tangan kayu ini untuk melawanku? Untuk kalahkan naga perak, gunakan anggota palsu untuk menipunya.
Itu lengan Asura? Sudah aku bilang, aku tak akan kalah kali ini. Waktu kecil, guruku komandan bilang padaku, balas dendam adalah jalan tanpa kembali. Aku ingat aku bilang padanya, akan kulakukan apa saja. Itu karena aku tak tahu harga yang harus dibayar. Jika lengan Asuramu ada, aku ada. Begitulah dia. Di tahun-tahun mendatang, menemaniku di dunia. Aku akan bahagia.